Ibu Sasa, Ibu Ruth. Pagi, Bu. Sebelumnya saya berterima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir di ruang mediasi ini. Perkenalkan, saya Haifa. Saya sebagai mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk memfasilitasi proses perkara gugatan Wan Prestasi yang sudah kita ketahui bersama. Saya sih sepakat, Bu. Asal hak-hak saya dikembalikan aja. Soalnya saya tuh udah capek nunggunya, Bu. Saya sih siap ya untuk mengikuti jalannya mediasi ini. Baik, terima kasih kepada ibu-ibu dari awal yang sudah berkomitmen. Sebelum memulai, saya sebelumnya ingin menyampaikan kepada Ibu Ruth selaku pihak penggugat untuk menyampaikan kronologi dan apa yang menjadi tuntutan Ibu. Silakan kepada Ibu Ruth. Baik, Bu. Terima kasih. Saya akan jelaskan kronologi singkatnya. Jadi pada tanggal 10 Mei, Ibu Sasa datang kan ke kediaman saya dalam keadaan kondisi menangis. Rupanya Ibu Sasa ini sedang butuh dana tambahan untuk usaha cateringnya sebesar 100 juta rupiah. Singkat cerita, Ibu Sasa ini minjam duit ke saya kan. Kebetulan saya juga kenal baik dengan Ibu Sasa, jadi udah saya pinjamkan. Ibu Sasa juga memberikan jaminan berupa SKT yang mana telah berdiri rumah di atas tanah itu yang didiami oleh Ibu Sasa. Singkat cerita, kami buat perjanjian kan di atas materai yang isinya bahwa Ibu Sasa itu sepakat dan sanggup untuk membayar angsuran per bulannya 5 juta rupiah dengan bunganya 20%, dan sudah sepakat juga apabila terjadi keterlambatan untuk mengangsur, Ibu Sasa harus membayar denda. Jadi begitu, Ibu. Lalu, apa yang terjadi di perjalanannya, Ibu Ruth? Awalnya lancar kan, Bu, dari bulan 1 sampai bulan 10. Tapi saya lihat catatan ini udah masuk ke bulan 11, 12, hingga bulan 13 ini. Persis 3 bulan berturut-turut sama sekali tidak dibayar sama Ibu Sasa, Bu. Nilai tunggakannya itu udah sampai 15 juta, bayangkan coba. Belum lagi saya tambah dengan denda keterlambatannya. Dan ada lagi hal yang bikin saya sakit hati banget. Kenapa? Ibu Sasa nggak ada etikat baik. Kenapa saya bilang gitu? Pertama, nomor telepon saya diblokir. Saya datang ke rumahnya, pembantunya bilang Sasa di luar kota, padahal dia ada di dalam rumah itu, Bu. Saya tuh ngerasa ditipu. Baik, poin dari Ibu Ruth adanya penunggakan selama 3 bulan. Ibu Ruth merasa kecewa karena kurangnya komunikasi dan Ibu Ruth merasa kecewa. Baik, Bu. Jadi karena dia menghindar, ya saya anggapnya sepele. Dia menyepelekan utangnya. Makanya saya gugat ke pengadilan kan, dengan tuntutan saya itu di sini jelas loh bahwa Ibu Sasa harus membayar lunas sisa utangnya beserta bunga dan dendanya dengan pokok angsuran yaitu masih ada sekitar 50 juta rupiah lah. Dan juga kalau nggak dibayar sih saya akan eksekusi SKT-nya. Terima kasih Ibu Ruth, saya sudah mendengarkan Ibu selaku pihak penggugat. Sekarang giliran Ibu Sasa, silahkan sampaikan apa yang telah disampaikan Ibu Ruth. Silahkan Ibu katakan dengan jujur. Ibu Ruth, pertama-tama saya sangat minta mohon maaf sekali dari lubuk hati saya yang paling dalam. Saya juga tidak ada niatan untuk lari dari hutang saya. Saya akan bayar, apalagi itu utang untuk menyelamatkan usaha catering saya itu tahun lalu. Maaf ya, Bu. Halah, kalau nggak niat kenapa nomor saya diblokir sampai pakai sembunyi pula? Maaf, ditahan dulu Ibu Ruth. Biarkan Ibu Sasa menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Nanti Ibu saya berikan waktu untuk menyampaikan. Silahkan dilanjutkan Ibu Sasa. Terima kasih ya Bu Mediator. Sebelumnya Bu Ruth, 3 bulan lalu usaha catering saya itu lagi kena musibah, yaitu ada borongan dari korporat, tapi ternyata
ternyata DP yang diberikan itu hangus dan dia memberikan DP palsu pada saya. Nah itu tuh dengan jumlah yang sangat besar lah, mungkin bisa 100-an lebih ke atas. Nah saya kan sudah keluar besar nih modalnya untuk belanja bahan, sewa alat. Ternyata itu uang DP-nya palsu. Saya rugi bandar, terus uang kas usaha saya tuh udah habis total sama sekali. Bahkan saya sampai dikejar-kejar loh sama supplier bahan pokok. Pada saat Ibu Rutu lagi nagih saya tuh posisinya lagi sangat down. Kayak mental saya tuh udah sangat jatuh dah. Saya tuh jadi kayak panik, terus stres, terus ketakutan lah. Saya tuh malu buat menghadapi ibu. Karena saya belum punya uang sama sekali buat bayar semua utang-utang saya. Bahkan untuk bayar cicilan bulan itu saya nggak bisa. Jadi saya memblokir nomor ibu karena setiap kali HP saya berdering, jantung tuh kayak rasanya mau copot, kayak nggak enak sekali rasanya perasaan tuh. Itulah, jadi saya mengakui bersalah sih Bu. Saya minta maaf ya. Tindakan saya menghindar tuh emang sih salah besar. Maaf ya Bu Rut. Baik, Ibu Sasa, perlu kita ketahui adanya force major atau kemampuan yang luar biasa menimpa usaha Ibu Sasa. Ibu Sasa juga mengakui adanya kesalahan dalam memutuskan komunikasi sehingga terdapat keliru. Apakah Ibu Sasa ada kemampuan untuk menyelesaikan kewajiban ini? Alhamdulillah Bu Mediator, sejak bulan lalu sih dengan bantuan modal kecil-kecilan dari kakak kandung saya, usaha catering saya tuh udah mulai berjalan lagi pelan-pelan. Sekarang sih saya sudah dapat kontrak baru nih untuk kantin di salah satu sekolah swasta. Jadi per bulan ini aliran kas saya sudah mulai stabil lagi lah pelan-pelan. Ibu Ruth, Ibu sudah mendengar bahwa Ibu Sasa mengalami musibah ekonomi dan sekarang kondisinya sudah mulai memulih. Ibu Sasa juga berniat membayar hutangnya dan mengakui kesalahannya. Mengenai tuntutan Ibu Ruth yang ingin melakukan secara langsung pelunasannya sebesar 50 juta, bagaimana dengan tanggapan Ibu Sasa? Misalnya untuk melunasi utang 50 juta secara langsung sih saya belum bisa untuk minggu ini. Jujur belum sanggup sih, karena saya harus mutar modal lagi untuk usaha catering saya di sekolah swasta itu. Nah jadi kalau bisa saya memohon sekali untuk penjadwalan ulang pembayaran utang. Bagaimana bentuk penjadwalan yang ingin Ibu Sasa sampaikan? Sisa pokok utang saya kan 50 juta rupiah. Bagaimana kalau misalnya saya cicil dari bulan depan dengan nominal yang dinaikkan dari yang tadinya 5 juta per bulan menjadi 7.500.000 rupiah per bulannya, agar utangnya lebih cepat lunas juga. Terus kalau untuk denda keterlambatan selama 3 bulan kemarin, kalau boleh saya memohon kebijakan Bu Ruth untuk diharapkan atau setidaknya dipotong setengahnya dan saya bayar cicil di akhir pekan ini. Baik, tawaran yang cukup konkret dari Ibu Sasa. Bagaimana dengan tanggapan Ibu Ruth selaku pemilik dana? Ibu Sasa menawarkan kenaikan cicilan agar hutangnya cepat selesai. Namun Ibu Sasa meminta kebijakan agar denda keterlambatannya dikurangi. Jadi gini ya Ibu Mediator, perlu Ibu ketahui, saya ini pada dasarnya bukan orang yang kejam Bu. Kenapa saya gugat ini ke pengadilan? Karena Ibu Sasa mengabaikan kewajibannya. Ya kalau orang udah minjem duit ya harusnya bayar ya. Ibu Sasa malah sembunyi-sembunyi, seolah-olah menyepelekan saya, menyepelekan utangnya. Tapi setelah saya dengar pernyataan dari Ibu Sasa bahwa usahanya ditipu, saya juga sebagai pengusaha ya turut prihatin juga kan. Saya nggak tahu kan alasan sebelumnya kenapa dia nggak bayar utang. Dan untuk kenaikan cicilan menjadi 7,5, ya
saya nggak apa-apa karena itu juga mempercepat pelunasan juga kan. Tapi Bu, untuk denda ya saya nggak bisa hapus dendanya karena sebenarnya kan uang dendanya bisa saya putar aja untuk keperluan saya yang lain. Cuman ya kalau gitu ceritanya ya udahlah, saya kasih diskon aja lah, kira-kira 50% dendanya, dan sisa dendanya itu nggak perlu dibayar. Maksudnya digabungkan aja dengan pembayaran selanjutnya, yaitu cicilan pertama yang baru. Gimana Bu Sasa? Ibu Sasa, Ibu Ruth sudah memberikan potongan yang luar biasa. Denda juga dikurangi 50%. Pembayaran yang baru juga dimasukkan ke cicilan bulan depan. Apakah Ibu Sasa setuju? Sanggup Bu, saya sanggup sekali. Terima kasih banyak ya Bu Ruth, kebaikan hati Ibu tidak akan saya lupakan. Saya berjanji demi Allah kali ini pembayaran akan tepat waktu dan saya tidak akan pernah memutus komunikasi lagi. Mohon maaf ya Ibu sekali lagi. Baik Ibu Sasa, Ibu Ruth, jadi proses mediasi kita mencapai kesepakatan damai. Saya izin menyampaikan isi kesepakatan kita. Yang pertama, pengakuan adanya utang sebesar 50 juta rupiah. Yang kedua, perubahan skema cicilan menjadi 7.500.000 rupiah per bulan, dimulai yaitu bulan depan. Yang ketiga, pemberian potongan denda sebesar 5%, di mana sisa denda tersebut akan dibayarkan berangsuran cicilan bulan depan. Yang keempat, surat keterangan tanah rumah tetap berada di pihak Ibu Ruth sampai jaminan hingga hutang lunas seluruhnya. Baik, bisa dimengerti Bu Sasa? Baik ibu-ibu, jadi saya selaku mediator saya akan menyusun kesepakatan perdamaian. Nah, di sini juga ada kesepakatan ini akan diserahkan kepada majelis hakim agar dikukuhkan menjadi akta perdamaian. Yaitu putusan ini memiliki kekuatan hukum mengikat sama seperti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Apakah kedua belah pihak setuju, Ibu Sasa dan Ibu Ruth? Sangat sepakat Bu. Baik, saya sangat mengapresiasi sekali kepada kebesaran hati Ibu Ruth dan kejujuran Ibu Sasa, dan terima kasih juga kepada Ibu Sasa. Jadi saya bisa memberitahu kepada ibu-ibu sekalian bahwa masalah sebesar ini bisa diselesaikan dengan cara musyawarah tanpa harus ke pengadilan. Silakan Ibu Sasa dan Ibu Ruth berjabat tangan. Terima kasih banyak ya Bu Ruth. Mohon maaf kesalahan saya yang kemarin.